Shalom teman-teman, perkenalkan aku Debbie Pitauli Syihaan, aku dari kelas gabungan 01 dari jurusan Teknik Industri. Video kali ini aku akan menjelaskan khotbah yang telah aku ikuti selama 8 minggu yang lalu. Pada minggu pertama, itu membahas dan membawa tema tentang call to carry the cross, yang dimana terdapat dalam Lukas 9 ayat 23, dimana Lukas 9 ayat 23 itu teman-teman mengajarkan bahwa kalau kita itu mau mengikuti Tuhan, kita itu harus belajar menyangkal diri, memikul salib setiap minggunya, dan tetap mengikuti Dia. Mungkin teman-teman pernah merasa kita tuh sering capek, banyak tekanan dari kuliah, nilai, ekspektasi, dan juga pergaulan, mungkin sampai masa depan. Dan bahkan mungkin sering juga muncul di pikiran kita bahwa untuk apa sih semuanya ini? Kenapa harus berjuang kalau misalnya terasa berat gitu? Padahal di Nats Lukas 9 ayat 23 ini mengingatkan bahwa kalau misalnya kita ikut Tuhan, itu bukan berarti hidup kita tuh menjadi lebih tenang dan lebih mudah gitu. Justru kita tuh tetap punya beban gitu, tapi kita tidak jalan sendirian, kita dijalani bersama dengan Tuhan gitu di setiap harinya. Di dalam tema tersebut ini juga menjelaskan bahwa salib itu nyata dan tidak perlu berpura-pura untuk menjadi kuat gitu. Teman-teman juga boleh baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, itu ada tokoh Alkitab yang juga pernah merasakan hal yang sama seperti kita, yaitu dimana Elia pernah merasa sangat lelah dan dia ingin sekali menyerah gitu. Tapi di situ artinya adalah jujur kepada Tuhan itu bukan tanda kurang dari iman. Justru itu adalah awal dimana kita untuk bertumbuh menjadi lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal ini kalau misalnya merasa putus asa, yaitu dengan apa? Dengan cara kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan, kita bisa sharing kepada keluarga, teman, dan juga komunitas. Ingat ya teman-teman, kita tidak bisa memberi kalau diri sendiri sudah kosong. Karena itu menjaga diri itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat, supaya kita bisa mengasihi dan juga berguna bagi orang lain. Pada week kedua, itu membahas tema Carry the Cross Together. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 17 ayat 21 sampai dengan 22. Di mana khotbah ini menjelaskan tentang Yesus itu berdoa, teman-teman, supaya orang yang percaya itu bisa bersatu kembali gitu. Bukan hanya sekedar mereka itu bareng-bareng, tetapi benar-benar hidup bersama-sama dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita itu teman-teman diajarkan memikul salib itu tidak sendirian gitu. Jadi kita itu butuh orang lain untuk saling menguatkan, saling menyemangatkan, dan juga berjalan bersama-sama dalam iman gitu. Selain itu, kalau misalnya kita itu mau berubah hidupnya menjadi lebih baik, menjadi bertumbuh yang lebih baik, kita itu juga harus tetap dekat dengan Yesus. Gini teman-teman, seperti ibaratnya itu adalah ranting yang harus bertumbuh dengan pohon supaya tetap bisa hidup. Begitu juga dengan kita yang harus terhubung dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Hal yang penting juga yang teman-teman bisa ingat itu adalah, yang pertama itu adalah kesatuan itu bukan cuma dari cara kita berkumpul, tetapi sama-sama dekat dengan Tuhan. Kemudian kita tuh dipanggil untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Serta yang terakhir itu adalah Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita, teman-teman. Jadi jangan pernah sekalipun untuk menjauhi Tuhan, sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Pada week ketiga itu membahas khotbah yang terdapat di dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14, di mana di situ membahas tentang Nabi Yehezkiel yang melihat seluruh lembah yang penuh sekali dengan tulang-tulang kering, yang dimana tulang-tulang itu menggambarkan bahwa bangsa Israel itu sudah kehilangan arah dan sudah kehilangan harapan. Tapi mereka itu merasa hidupnya itu sudah hancur gitu teman-teman, dan juga tidak ada lagi harapan. Dan juga Tuhan itu berkata kepada mereka, bisakah tulang-tulang ini hidup kembali? Yang dimana maksud dari kata tersebut itu adalah masih ada harapan. Jadi makna sederhana yang untuk kita
dapat ambil dari cerita tersebut itu adalah tanpa harapan hidup kita itu terasa kosong. Jadi manusia itu mungkin bisa bertahan teman-teman, bertahan lapar, bertahan haus, tapi kita tuh tidak bisa hidup tanpa harapan. Kemudian kita tuh harus sadar akan kondisi kita gitu. Kalau kita sedang capek, kita sedang down, kita kehilangan semangat, jangan untuk merasa pura-pura kuat. Kita tuh harus jujur sama diri kita sendiri dan juga sama Tuhan. Kemudian yang terakhir itu adalah pemulihan datang dari Tuhan. Yang bisa menghidupkan kembali semangat kita itu bukan diri kita sendiri teman-teman, tapi Tuhan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendekat kepada Tuhan, dengan cara mendengarkan firman-Nya, tetap percaya. Mungkin dengan mendengarkan lagu rohani, hidup kita, hati kita jauh lebih tenang. Pada minggu keempat, tema yang diambil itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Inti firman tersebut adalah membahas tentang Yesus adalah Tuhan. Tapi saat datang ke dunia saja, dia tidak meninggalkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia merendahkan diri, ia menjadi seperti manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu, teman-teman, Allah meninggikan Yesus dan semua orang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dalam khotbah tersebut, yaitu di mana Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup seperti hamba Tuhan. Yang dimana ada 3 sikap yang sangat penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah taat, yang dimana Yesus taat kepada Tuhan bahkan sampai mati. Artinya kita juga harus tetap belajar melakukan firman Tuhan. Kemudian itu adalah setia, di mana setia Yesus setiap menjalankan tugasnya sampai selesai. Jadi kita tuh harus tetap setia bahkan dalam hal sekecil apapun. Yang ketiga itu adalah rendah hati. Walaupun Yesus Tuhan, dia itu tetap rendah hati teman-teman. Contohnya, dia tuh membasuh kaki murid-muridnya. Kita juga tidak boleh sombong dan juga kita harus tetap melayani orang lain. Pada minggu kelima, khotbah itu membahas tentang Jumat Agung. Terdapat dalam Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Di mana di dalam nats tersebut itu Yesus itu disalibkan dan terjadi kegelapan. Lalu Yesus itu berseru, yang dimana Yesus mengucapkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di saat itulah terjadi hal-hal besar seperti tabir bait suci terbelah, terjadinya gempa bumi. Banyak orang yang takut dan mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi apa yang kita bisa dapat kita disimpulkan bahwa Yesus itu benar-benar menderita dan mati. Walaupun dia Tuhan, Yesus rela mengalami penderitaan dan mati untuk menyelamatkan segala dosa-dosa kita. Kemudian Yesus itu tetap setia sampai akhir. Yang dimana seruan Yesus itu teman-teman menunjukkan betapa beratnya penderitaannya. Dia tetap taat pada rencana Tuhan, dan hubungan manusia dengan Tuhan itu dipulihkan serta makna yang bisa kita ambil itu adalah Yesus adalah anak Allah dan juga juru selamat. Bahkan orang-orang yang melihat kejadian itu mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Firman Tuhan pada minggu ke-6 itu terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 13-16, yang dimana Tuhan itu mengajak kita untuk hidup dengan benar dan kudus karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi makna sederhana yang bisa dapat aku simpulkan itu adalah kita tuh harus waspada, dimana kita tuh harus hati-hati dengan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita tuh ikut dengan hal-hal yang tidak baik dan menjauh dari Tuhan. Kemudian tetap berharap kepada Tuhan. Jadi jangan bergantung pada dunia dan jangan juga terbiasa dengan orang lain gitu. Letakkanlah harapan kita kepada Tuhan. Kemudian itu adalah hidup sebagai anak yang kuat. Sebagai orang yang percaya, kita tuh juga harus taat dengan firman Tuhan. Jadi jangan ikut-ikutan dengan hal-hal yang salah, walaupun itu banyak orang yang melakukannya. Kemudian adalah hidup yang kudus gitu. Artinya hidup kita itu memang harus berbeda, yaitu dari cara berpikir, dari cara berkata, dan juga dari cara tindakan kita. Pada minggu ke-7 membahas tema United
in His victory yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58, di mana khotbah tersebut itu membahas kita tuh sudah menang karena Yesus sudah bangkit. Jadi kita tidak berjuang untuk menang, tetapi kita berjuang untuk posisi yang sudah menang. Jadi makna utama yang bisa aku ambil adalah kemenangan itu sudah ada, teman-teman. Jadi Yesus itu sudah menang atas dosa dan juga kematian. Jadi kita tidak perlu lagi merasa takut ataupun merasa kalah. Kemudian identitas kita juga udah berubah, yang dimana nilai diri kita bukan bukan dari nilai akademik, dari pengakuan orang ataupun juga dari keberhasilan, tetapi dari Yesus. Karena apa? Karena kita berharga, karena kita milik Tuhan. Kemudian poin yang terakhir yang bisa aku ambil dari tema tersebut itu adalah jaga kesehatan mental. Jangan membangun hidup dari hal-hal yang mudah goyah. Seperti apa? Seperti harus selalu sempurna, harus tampil oke, mapan, dan juga jangan pernah membangun di dalam hidup kita itu hal-hal yang takut gagal dan juga ingin selalu diterima oleh orang. Karena apa? Karena itu bisa membuat kita itu menjadi lelah dan juga menjadi jatuh. Pada minggu ke-8, tema khotbah yang diambil itu membahas tentang evaluasi yang mengubah. Itu terdapat dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Inti sederhana yang bisa aku ambil dalam khotbah itu adalah Tuhan itu mengajak kita untuk memeriksa diri kita sendiri dan membiarkan Dia untuk melihat isi hati kita. Jadi makna yang bisa aku simpulkan dan bisa aku ambil itu adalah minta ke Tuhan untuk periksa hati kita. Kadang kita tidak sadar kalau ada hal-hal yang salah dalam diri kita. Karena itu kita itu perlu Tuhan untuk menunjukkan apa yang perlu kita perbaiki gitu. Jujur dengan diri sendiri, yang dimana jujur dengan diri sendiri itu jangan pernah sekalipun untuk menutupi kesalahan ataupun berpura-pura baik. Karena itu pasti akan membuat diri kita itu merasa tidak tenang. Kemudian maka yang bisa yang aku ambil itu adalah mau berubah menjadi yang lebih baik lagi. Setelah kita tahu apa kesalahan kita itu harus mau berubah dan juga berjalan ke jalan yang benar. Mungkin keseluruhan khotbah yang aku dapat itu adalah dari semua tokoh yang didengar, aku belajar bahwa hidup sebagai orang percaya itu bukan tentang hidup yang selalu mudah, tetapi tentang tetap berjalan bersama Tuhan dalam setiap kondisi. Yang dimana dari tema memikul salib, aku belajar bahwa capek, tekanan, dan pergumulan itu wajar, tapi kita tidak sendiri karena Tuhan selalu ada. Tema yang kedua itu adalah tentang kesatuan. Aku sadar bahwa kita butuh orang lain. Kita tidak bisa jalan sendiri, tapi harus saling menguatkan dan tetap dekat dengan Tuhan supaya kita bertumbuh. Dari tema yang ketiga, aku mendapatkan bahwa firman tentang tulang kering, aku belajar bahwa Tuhan bisa memulihkan kondisi yang sudah terasa hancur atau tanpa harapan, selama kita tetap percaya dan selalu ada harapan. Yang dari khotbah yang keempat itu dari teladan Yesus, aku belajar bahwa hidup sebagai orang percaya harus punya ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Dari tema Jumat Agung, aku diingatkan bahwa Yesus sudah berkorban untuk kita, jadi kita harus hidup dengan penuh syukur dan iman. Sedangkan dari tema keenam itu adalah aku belajar untuk tetap hidup benar dan tidak mudah terpengaruh dari lingkungan walaupun keadaan sekitar berbeda. Ketujuh, dari tema kemenangan, aku sadar bahwa kita sudah menang di dalam Yesus. Dia tidak perlu hidup dengan rasa takut atau merasa kalah. Dan terakhir, dari evaluasi diri, aku belajar pentingnya introspeksi diri dan memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Dan pengalaman pribadi saat aku mengikuti ibadah di PMK, aku ngerasa banyak diingati dan ditegur secara pribadi. Aku jadi sadar kalau selama ini sering merasa capek, overthinking, bahkan kadang merasa tidak cukup baik. Tapi lewat khotbah-khotbah ini aku merasa lebih tenang karena tahu bahwa aku tidak sendiri dan Tuhan selalu ada. Aku juga belajar untuk lebih jujur sama diri sendiri dan mulai memperbaiki hal-hal kecil dalam hidupku. Selain itu, aku merasa lebih termotivasi untuk menjadi berubah, mulai dari cara berpikir, bersikap, sampai bagaimana aku menjalani hari-hari
aku ke depannya. Aku juga belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dan lebih mengandalkan Tuhan. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan terkait tema-tema khotbah yang aku ikuti selama 8 minggu yang lalu. Sekian dan terima kasih.